Bayangkan sebuah rudal yang meluncur dengan kecepatan 15 kali lipat kecepatan suara, menembus atmosfer bumi seperti jarum panas menembus mentega. Inilah kenyataan baru yang sedang mengubah seluruh peta pertahanan udara di Timur Tengah dan dunia. Pada awal tahun 2025, Iran secara resmi memperkenalkan rudal balistik hipersonik bernama Fatah 2 kepada dunia. Rudal ini diklaim mampu mencapai kecepatan Mach 15, yaitu sekitar 18.500 km per jam, sebuah angka yang membuat banyak pakar militer di seluruh dunia terkejut. Kecepatan Mach 15 itu bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah lompatan teknologi yang sangat signifikan. Untuk memberikan gambaran, sebuah pesawat jet tempur modern biasanya terbang pada kecepatan sekitar Mach 2. Artinya Fatah 2 7 kali lebih cepat dari jet tercepat sekalipun. Yang membuat Fatah 2 benar-benar berbeda dari rudal konvensional adalah kemampuan bermanuvernya di fase akhir penerbangan. Rudal balistik biasa mengikuti lintasan parabola yang bisa diprediksi, tetapi Fatah 2 mampu mengubah arah secara tiba-tiba saat mendekati target. Kemampuan manuver ini dikenal dengan istilah Hypersonic Glide Vehicle atau HGV. Teknologi ini memungkinkan hulu ledak rudal untuk meluncur di lapisan atas atmosfer sambil melakukan gerakan zigzag yang sangat sulit dilacak oleh radar manapun. Iron Dome, sistem pertahanan udara kebanggaan Israel yang dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense Systems, selama ini dikenal sebagai salah satu sistem intersepsi paling efektif di dunia. Sistem ini dirancang untuk mencegat roket jarak pendek, mortir, dan artileri dengan tingkat keberhasilan yang diklaim mencapai 90%. Namun perlu dipahami bahwa Iron Dome pada dasarnya dirancang untuk ancaman yang bergerak relatif lambat dan mengikuti lintasan yang bisa diprediksi. Roket-roket dari Gaza misalnya, bergerak pada kecepatan yang jauh lebih rendah dibandingkan rudal balistik hipersonik. Ketika kita berbicara tentang rudal yang bergerak pada kecepatan Mach 15, kita memasuki wilayah di mana waktu reaksi sistem pertahanan menjadi sangat kritis. Sebuah rudal pada kecepatan tersebut hanya membutuhkan beberapa menit untuk menempuh jarak ratusan kilometer. Bahkan sistem komputer paling canggih pun akan kesulitan menghitung titik intersepsi yang tepat dalam waktu sesingkat itu. Iran sendiri bukanlah pemain baru dalam pengembangan teknologi rudal balistik. Negara ini telah mengembangkan program rudalnya secara mandiri selama lebih dari 4 dekade, dimulai sejak era Perang Iran-Irak pada tahun 1980-an. Perjalanan panjang ini menghasilkan rangkaian rudal dari Shahab hingga Sejil, dan kini mencapai puncaknya dengan seri Fatah. Fatah, generasi pertama yang diperkenalkan pada Juni 2023, sudah menjadi kejutan besar bagi komunitas intelijen Barat. Rudal tersebut diklaim memiliki jangkauan 1.400 km dengan kecepatan mencapai Mach 13. Namun Fatah 2 membawa semuanya ke level yang berbeda dengan peningkatan kecepatan dan kemampuan manuver yang lebih canggih. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Iran pada pertengahan 2025, Fatah 2 menggunakan bahan bakar padat pada tahap pendorongnya. Ini berarti rudal bisa diluncurkan dalam waktu yang sangat singkat tanpa perlu mengisi bahan bakar cair yang memakan waktu berjam-jam. Keuntungan operasional ini membuat Fatah 2 jauh lebih sulit untuk dihancurkan sebelum diluncurkan, karena waktu persiapannya yang minimal. Dari sisi teknis, hulu ledak Fatah 2 dilengkapi dengan sistem navigasi inersia yang dikombinasikan dengan panduan satelit. Beberapa sumber intelijen menyebutkan bahwa Iran juga mengembangkan sistem panduan terminal menggunakan sensor inframerah. Kombinasi kedua sistem ini memberikan akurasi yang sangat tinggi, diperkirakan memiliki circular error probable, atau CEP kurang dari 20 meter. Sekarang mari kita bicara tentang mengapa sistem seperti Iron Dome menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iron Dome menggunakan rudal pencegat Tamir yang bergerak pada kecepatan sekitar Mach 2,2. Secara sederhana, mencoba mencegat rudal Mach 15 dengan pencegat Mach 2,2 ibarat mencoba menangkap peluru dengan tangan kosong. Perbedaan kecepatan yang sangat besar ini menciptakan masalah fisika yang hampir mustahil diatasi. Israel memang memiliki sistem pertahanan berlapis yang lebih canggih dari Iron Dome, termasuk David's Sling dan Arrow Tree. Arrow Tree secara khusus dirancang untuk mencegat rudal balistik di luar atmosfer bumi. Namun bahkan Arrow 3 pun menghadapi tantangan serius ketika berhadapan dengan hulu ledak yang mampu bermanuver secara aktif pada kecepatan hipersonik. Perlu dicatat bahwa pada serangan rudal Iran ke Israel pada April 2024, Iran meluncurkan sekitar 300 proyektil termasuk rudal balistik dan drone. Israel mengklaim berhasil mencegat sebagian besar serangan tersebut dengan bantuan koalisi yang melibatkan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Yordania. Namun beberapa rudal balistik dilaporkan berhasil menembus pertahanan dan mengenai pangkalan udara Nevatim di Gurun Negev.
Video ini dibuat berdasarkan riset dan sumber-sumber yang tersedia. Tujuannya adalah memberikan informasi, bukan untuk mendukung atau menentang posisi politik pihak manapun. Insiden di Pangkalan Nevatim menjadi bukti penting bahwa bahkan pertahanan berlapis Israel tidak sepenuhnya kedap terhadap rudal balistik konvensional. Jika rudal konvensional saja bisa menembus, bayangkan tantangan yang dihadapi ketika menghadapi rudal hipersonik generasi terbaru. Para analis militer dari berbagai negara sepakat bahwa ini adalah perubahan paradigma yang fundamental. Keseimbangan antara serangan dan pertahanan telah bergeser secara dramatis ke arah penyerang. Dari perspektif geopolitik, pengembangan Fatah II oleh Iran menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Timur Tengah semakin mampu mengembangkan teknologi militer canggih secara mandiri. Iran telah menginvestasikan sumber daya yang sangat besar dalam program rudal dan pertahanan udaranya selama bertahun-tahun. Hasilnya adalah kemampuan deterrence yang membuat kalkulasi militer di kawasan menjadi semakin kompleks. Tidak ada lagi satu pihak yang bisa merasa sepenuhnya aman di balik sistem pertahanannya. Yang menarik adalah Iran juga telah mengembangkan industri pertahanan yang cukup kuat untuk memproduksi komponen-komponen kritis secara domestik. Berbeda dengan banyak negara yang bergantung pada impor teknologi militer, Iran terpaksa mengembangkan semuanya sendiri akibat sanksi internasional yang ketat. Ironi dari sanksi ini adalah justru mendorong Iran untuk menjadi mandiri dalam teknologi pertahanan. Beberapa pakar bahkan menyebut bahwa tekanan sanksi justru mempercepat inovasi Iran di bidang militer. Amerika Serikat sendiri baru mulai serius mengembangkan senjata hipersonik dalam 1 dekade terakhir. Program seperti AGM-183A ARRW dari Angkatan Udara Ali-Alas mengalami beberapa kali kegagalan uji coba sebelum akhirnya dibatalkan. Rusia mengklaim telah mengerahkan sistem hipersonik Avangard dan Kinzhal, sementara China telah menguji DFZF. Fakta bahwa Iran mampu bergabung dalam klub eksklusif negara-negara pemilik senjata hipersonik adalah pencapaian teknologi yang sangat signifikan. Dampak dari keberadaan Fatah II tidak hanya terbatas pada hubungan Iran-Israel, tetapi mempengaruhi seluruh arsitektur keamanan di Timur Tengah. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang juga mengandalkan sistem pertahanan rudal buatan Barat, kini harus mengevaluasi kembali strategi pertahanan mereka. Pertanyaan besarnya adalah, apakah sistem THAAD dan Patriot yang mereka miliki cukup efektif menghadapi ancaman hipersonik? Jawaban dari sebagian besar pakar militer independen adalah bahwa sistem-sistem tersebut memerlukan peningkatan signifikan. Berbicara tentang aspek ekonomi, pengembangan senjata hipersonik oleh Iran juga menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Sementara Amerika Serikat dan Rusia menghabiskan miliaran dolar untuk program hipersonik mereka, Iran dilaporkan mencapai hasil yang sebanding dengan anggaran yang jauh lebih kecil. Ini mencerminkan pendekatan asimetris yang telah lama menjadi ciri khas doktrin militer Iran, mengembangkan senjata yang relatif murah namun mampu mengancam sistem pertahanan yang sangat mahal adalah strategi yang secara ekonomi sangat cerdas. Dari sudut pandang fisika, mencegat objek yang bergerak pada kecepatan Mach 15 menghadirkan tantangan yang luar biasa kompleks. Pada kecepatan tersebut, rudal diselimuti oleh plasma panas akibat gesekan dengan atmosfer, yang sebenarnya membuat rudal lebih mudah dideteksi oleh sensor inframerah. Namun deteksi dan intersepsi adalah dua hal yang sangat berbeda. Mendeteksi rudal hipersonik mungkin bisa dilakukan, tetapi menghitung lintasan dan meluncurkan pencegat yang tepat waktu dan akurat adalah masalah yang jauh lebih sulit. Jenderal Mark Milley, mantan Ketua Kepala Staf Gabungan ISIAS, pernah menyatakan pada tahun 2023 bahwa uji coba senjata hipersonik China adalah momen yang sangat dekat dengan Sputnik moment bagi Amerika. Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman senjata hipersonik dipandang oleh militer terkuat di dunia. Jika Amerika Serikat saja merasa terancam, maka bisa dibayangkan bagaimana dampaknya terhadap negara-negara yang lebih kecil. Perlombaan senjata hipersonik telah resmi dimulai dan tidak ada tanda-tanda akan melambat. Iran juga telah mengembangkan infrastruktur peluncuran bawah tanah yang sangat canggih. Fasilitas-fasilitas ini dibangun jauh di dalam pegunungan dan dilindungi oleh lapisan batuan yang sangat tebal. Bahkan bom penghancur bunker terbesar yang dimiliki Amerika Serikat belum tentu mampu menembus fasilitas-fasilitas ini. Kombinasi antara senjata hipersonik dan infrastruktur peluncuran yang tahan serangan menciptakan kemampuan deterrence kedua yang sangat efektif. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa situasi ini pada akhirnya mendorong semua pihak untuk mempertimbangkan kembali jalur diplomasi. Ketika kemampuan militer masing-masing pihak semakin meningkat dan semakin mematikan, biaya dari sebuah konflik terbuka menjadi semakin tidak bisa diterima. Sejarah Perang Dingin antara AESA dan Uni Soviet menunjukkan bahwa keseimbangan teror justru bisa menjadi fondasi bagi stabilitas.
Mungkin keberadaan senjata hipersonik di Timur Tengah juga akan menciptakan dinamika serupa yang pada akhirnya mendorong perdamaian. Data terbaru dari International Institute for Strategic Studies pada awal 2026 menunjukkan bahwa setidaknya 8 negara di dunia kini aktif mengembangkan program senjata hipersonik. Perlombaan ini tidak hanya terjadi di level negara besar seperti AS, Rusia, dan China, tetapi juga melibatkan India, Korea Utara, Jepang, Australia, dan tentu saja Iran. Fakta ini menunjukkan bahwa teknologi hipersonik telah menjadi standar baru dalam persaingan militer global. Dunia sedang memasuki era baru di mana kecepatan menjadi faktor penentu dalam pertahanan dan keamanan nasional. Pencapaian Iran dalam teknologi hipersonik juga telah mendorong peningkatan kerjasama militer di kawasan. Beberapa negara dilaporkan tertarik untuk mempelajari teknologi pertahanan Iran, sementara yang lain berusaha memperkuat hubungan dengan Barat untuk mendapatkan sistem pertahanan yang lebih canggih. Dinamika ini menciptakan peta aliansi yang semakin kompleks di Timur Tengah. Tidak ada lagi garis yang jelas antara kawan dan lawan, karena setiap negara berusaha memaksimalkan keamanannya sendiri. Satu hal yang pasti, teknologi rudal hipersonik seperti Fatah II telah mengubah permainan secara fundamental dan permanen. Sistem pertahanan udara di seluruh dunia kini harus berevolusi untuk menghadapi ancaman yang bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak bisa dibayangkan beberapa dekade lalu. Pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi ini akan menyebar, tetapi seberapa cepat dan bagaimana dunia akan beradaptasi. Masa depan keamanan global bergantung pada kemampuan umat manusia untuk mengelola teknologi ini dengan bijak, bukan dengan kepanikan.